Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asruri. Kita kembali kuliah menggambar teknik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sambungan dan hubungan kayu. Sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang disambung-sambung sehingga menjadi satu batang kayu panjang atau mendatar maupun tegak lurus dalam satu bidang datar atau dua dimensi. Sedangkan hubungan kayu, yaitu dua batang kayu atau lebih yang dihubungkan menjadi suatu benda atau satu bagian konstruksi dalam satu bidang dua dimensi maupun dalam satu ruang berdimensi tiga. Nah, jadi bedanya di sini sambungan dan hubungan kayu. Kalau sambungan itu dua batang kayu ya yang dihubungkan menjadi datar atau jadi kolom gitu. Sedangkan kalau hubungan kayu dia bisa menjadi sudut, bisa tegak lurus, atau sambungan papan begitu ya. Nah, syarat-syaratnya adalah sambungan harus kuat dan sederhana. Sederhana ini artinya tidak memerlukan banyak perubahan ya, rumit gitu ya. Dan hasil sambungannya harus kuat. Karena di sini untuk struktur kan harus kuat. Jangan sampai ada perlemahan di sambungan. Yang kedua, kayu yang digunakan tidak boleh cacat, terutama untuk struktur. Nah, jadi di sini misal kita ketemu kayu yang sompal, gompel, atau terkena gergaji, nah di situ ada perlemahan. Lalu saat di sambungan itu, kalau dia ada mata kayu ya, nah itu kalau bisa dibuang, jangan di situ membuat sambungannya, karena di situ cacat. Yang ketiga harus memperhatikan sifat-sifat kayu, terutama sifat menyusut, mengembang, dan tarikan. Nah, di sini ada beberapa jenis kayu yang kembang susutnya itu sangat tinggi ya adik-adik. Jadi di musim hujan dia mengembang, di musim kemarau dia menyusut. Jadi ada rongganya. Nah, di situ kita harus memperhatikan itu sifat-sifatnya, jangan sampai di sambungan itu nanti menyusut atau mengembang sehingga sambungan itu tidak kuat. Yang keempat, bentuk sambungan dan hubungan kayu harus tahan terhadap gaya-gaya yang bekerja. Nah, jadi di sini ada gaya-gaya yang bekerja yaitu gaya tekan, gaya tarik ya, lalu gaya puntir mungkin, gaya horizontal, gaya vertikal, gaya momen. Di situ harus semuanya harus bisa menahan gaya-gaya yang bekerja. Nah, sambungan ini dibagi tiga ya. Yang pertama sambungan kayu arah memanjang, baik dia untuk balok atau untuk tiang kolom ya. Yang kedua, hubungan kayu berlainan atau menyudut, bisa di sudut siku-siku atau di tumpuan di ujung bangunan. Lalu melebar, contohnya papan atau kusen. Nah, yang pertama adalah sambungan kayu. Nah, contoh-contohnya sambungan kayu ini nggak jauh beda ya, cuman berbeda cara menyambungnya saja. Di sini ada bibir lurus dan dadanya tegak. Nah, di sini cuman beda di sini saja. Untuk ukuran, kayu yang biasa digunakan balok untuk balok itu lebih tebal H-nya ya, tinggi daripada lebarnya B. Di sini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau ada B per H, misal 8/12, itu B-nya yang 8, H-nya yang 12. Nah, di sini untuk sambungan ini setengah H untuk tebal yang di atas. Lalu jarak sambungannya itu 2 sampai 2,5 H. Jadi misal H-nya 12 cm, jadi 2H berarti 24 sampai 2,5 kali 12. 24 tambah 6 ya. 30. Jadi antara 24 sampai 30 cm jarak dari bibir sambungan. Nah, di sini kita lihat ini ada garis potong. Nah, perlu diperhatikan ya, garis potong kemarin kita udah belajar jenis-jenis garis. Ini kan kayunya panjang banget nih ke kiri, yang satu panjang banget ke kanan. Nah,
untuk penggambaran kita potong, artinya kayu ini masih panjang. Nah, ini proyeksi bukaan ya. Nah, ini contohnya kalau gaya yang lebih dominan itu dari atas, maka sambungannya seperti ini yang di atas. Tapi kalau gaya yang dominannya itu dari samping atau horizontal, maka yang dipakai adalah sambungan yang di bawah. Nah, ini adalah proyeksi isometri untuk sambungan bibir lurus tadi. Di sini kita lihat ada titik potong, garis potong ya. Di ujung sini juga ada garis potong. Yang di ini garis maya. Nah, lalu bagian yang terpotong ini kita arsir. Jadi arsir kemarin ada ya, arsir kayu seperti ini. Nah, yang lain ini adalah ya contoh-contohnya saja, cuman berbeda pemotongan bibir dan mulutnya. Di sini supaya buat dia itu interlocking, menggigit lah bahasa enaknya. Ukurannya tergantung ya, tergantung dari jenis kayunya juga, biasanya 2 sampai 2,5 atau 2,5 sampai 3 H. Oke, ini contoh-contohnya. Nanti kita lebih banyak di prakteknya ya, menggambar pakai AutoCAD. Nah, ini yang paling sering dipakai orang, karena selain mudah pengerjaannya, lalu sambungan ini bisa menahan gaya tarik lebih baik daripada sambungan lain. Nah, satu ini adalah dengan pengunci. Jadi kita kasih bagel ya, kita kasih baut supaya sambungannya ini lebih aman. Lalu yang berikutnya adalah sambungan tegak lurus untuk kolom. Tidak berbeda banyak dengan sambungan untuk balok tadi, cuman yang perlu diperhatikan di sini apabila kita menggambar kolom itu bidangnya adalah persegi ya. Jadi tadi kan B kali H, sekarang sama B dengan H ya. H jadi kita pakai. Nah, jaraknya hampir sama 2 sampai 3 H, jarak antar kuncian. Ini tegak lurus ya, sama dengan bibir lurus tadi. Ini purus lurus, yang ini takikan lurus rangkap atau pensilang. Nah, ini lebih baik ya Dek ya untuk menahan gaya-gaya puntir biasanya. Bila mungkin bangunan-bangunan kita itu ada gaya-gaya lain di luar dari gaya berat beban dia sendiri, mungkin di pinggir pantai atau anginnya kencang di pinggir ya. Ini lebih baik dia untuk menahan karena dia saling mengikat. Ya, ini contoh-contohnya lebih banyak hampir sama ya dengan yang tadi. Jarak-jaraknya juga ada berapa L dan biasanya ya 2 sampai 3 L H biasanya panjangnya. Oke, hampir sama, hanya variasi ada ya. Nah, berikutnya adalah sambungan dan hubungan papan. Jadi kalau untuk kita membuat kusen, daun pintu biasanya daun pintu dan jendela ya biasanya kalau memakai papan atau dinding papan. Nah, di sini contohnya adalah yang pertama menggunakan alur dan lidah lepas. Lalu yang ini tidak pakai lidah ya. Nah, hanya penyambungannya dibuat zigzag. Ini alur lidahnya tidak sama tinggi. Lalu yang berikutnya adalah dengan buntut burung. Nah, ini biasanya untuk siku, untuk lebih kuat dia, saling interlocking.
Nah ya, ini untuk siku ya. Nah ini sikunya tidak terlihat, jadi sambungannya di dalam. Ini variasi ya, variasi saja. Yang penting sambungannya itu, hubungannya itu lebih kuat. Nah yang terakhir adalah hubungan kayu. Biasanya dia untuk sudut ya. Nah ini ada contoh takikan lurus, kurus dengan lubang terbuka, ada yang lubang tertutup. Nah, ini pen ya. Yang ini untuk tegak lurus ya, untuk siku tegak. Nah yang ini untuk gordeng, biasa memakai tupai-tupai atau close untuk menyangga gordeng. Lalu ini hubungan serong untuk yang di sudut, di apa namanya, tritisan. Hampir sama, intinya adalah kita menghubungkan kayu agar dapat menjadi satu keutuhan struktur. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kita latihan di menggunakan program AutoCAD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.